Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang sampai saat ini bisa kita rasakan, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala tambahan dari karunia-Nya, dari rahmat-Nya, dan kita memohon pada Allah agar senantiasa istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan meninggal di atas husnul khatimah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita insyaallah taala akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih sampai di bab yang pertama, bab tentang makna At-Tauhid, makna dari At-Tauhid. Dan sudah kita baca pada Jumat yang lalu beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Kita masuk ke ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis di dalam Al-Babul Awwal, bab yang pertama ini. Wa qauluhu ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, mungkin yang membawa Al-Qur'an bisa dilihat di surat Al-An'am, surat yang ke-6 di ayat yang ke-151. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, kemarilah kalian, aku akan membacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang Tuhan kalian haramkan adalah kalian berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibu sekalian, di dalam ayat ke-151 sampai ke 153 ini, kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 10 wasiat, 10 perkara-perkara yang merupakan pondasi dasar di dalam agama seorang muslim dan muslimah. Yang pertama, ayat ke-151 surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Wasiat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-An'am ayat 151 adalah alla tusyriku bihi syai'an. Agar kalian jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya definisi dari asyirik adalah seorang hamba mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim atau muslimah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara peribadahan atau dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka orang tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini adalah wasiat pertama dari Allah, alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun itu. Baik dengan para nabi atau para malaikat atau misalnya orang saleh atau yang lainnya. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka wasiat ini adalah wasiat yang menunjukkan tentang bahaya kesyirikan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengedepankan bahaya kesyirikan, dosa kesyirikan melebihi seluruh dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah tidak menyebutkan misalnya membunuh atau meminum minuman keras yang pertama, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan adalah alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang bahaya kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan ini adalah sebesar-besar dosa yang membinasakan pelakunya di dunia sampai di akhirat. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau bersyirik maka seluruh amal-amalmu akan terhapus dan benar-benar engkau di akhirat termasuk orang-orang yang paling merugi. Jadi kesyirikan menghapuskan seluruh amal-amal yang telah dikerjakan seorang hamba. Sudah beramal soleh puluhan tahun, mengumpulkan pahala salat, sedekah, zakat dan yang lainnya, berbuat syirik sekali dan ia tidak bertobat sebelum wafatnya, khalas, maka seluruh pahalanya akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kesyirikan ini, menyekutukan Allah di dalam ibadah ini adalah dosa yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Artinya tidak ada kesempatan bagi orang yang berbuat syirik untuk bisa masuk surga. Adapun dosa-dosa yang lain yang derajatnya di bawah syirik, maka masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Allah memberikan rahmah pada orang tersebut untuk masuk surga. Adapun yang mati di atas kesyirikan, khalas, tidak ada surga bagi orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Barang siapa yang bersyirik pada Allah, maka Allah haramkan bagi orang tersebut masuk surga dan tempat kembalinya pasti di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik maksudnya. Nah, maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi bersabda, "Akbarul kabair an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Sebesar-besar dosa di sisi Allah adalah engkau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Ini adalah wasiat pertama dari Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tentunya Ibu sekalian, di bab-bab awal ini penulis belum menjelaskan rincian tentang jenis-jenis perbuatan kesyirikan. Nanti mungkin di pertengahan kitab baru rincian-rincian dari apa itu at-tauhid dan apa itu syirik dan rincian-rinciannya. Adapun di awal-awal bab ini hanya membahas tentang ayat-ayat atau penulis membawakan ayat-ayat yang berisi keutamaan at-tauhid, haramnya kesyirikan dan yang lainnya. Nah, ini adalah wasiat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat ihsan. Ini adalah wasiat kedua surat Al-An'am ayat 151. Agar engkau berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tuamu. Setelah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, bahwasanya berbakti kepada orang tua ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan perbuatannya. Artinya seorang muslim dan muslimah dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan hartanya,
dengan ucapannya, dengan perbuatannya, sampai bahkan misalnya seorang orang tua tersebut sudah meninggal dunia, ada hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh anaknya. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya di antara hak orang tua atas anaknya sepeninggal orang tersebut adalah dengan seorang anak tersebut mendoakannya, kemudian menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang terdekat dari orang tuanya. Misalnya tadi dulu kita jelaskan, orang tua kita punya teman dekat, punya CS misalnya, kemudian sepeninggal orang tua kita silaturahmi dan berbuat baik pada teman ayah kita, teman ibu kita. Ini adalah diantara, kata Nabi, min abarril bir, diantara berbakti pada kedua orang tua setelah mereka wafat. Kemudian juga dengan misalnya membayarkan hutang mereka apabila mereka meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang dan yang lainnya. Wabil walidaini ihsanan, dan pada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya durhaka pada orang tua ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Bahkan disebutkan oleh Nabi setelah dosa kesyirikan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, akbarul kabair an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka wa 'uququl walidain. Kata Nabi, dosa besar yang paling besar adalah engkau berbuat syirik pada Allah, kemudian seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa syahadatu zur, ucapan palsu atau sumpah palsu, persaksian palsu di dalam suatu, misalnya seorang muslim diminta untuk bersaksi di hadapan mahkamah, di hadapan pengadilan, kemudian ia bersumpah palsu, maka ini juga diantara dosa besar yang paling besar. Nah, ini adalah wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan pada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik pada mereka berdua. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Ini adalah wasiat ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak kalian karena kalian takut mereka makan bersama kalian. Ini adalah dosa besar ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tentunya ibu-ibu sekalian, dosa besar ini adalah dosa yang secara akal saja tidak diterima. Karena sebagian manusia misalnya, na'udzubillah, karena ia khawatir rizkinya diambil oleh anaknya, maka ia sampai tega membunuh anaknya. Boleh jadi di zaman dahulu banyak, zaman jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena kalian takut miskin, takut fakir, harta kalian diambil oleh anak kalian. Tentunya perbuatan ini tidaklah dilakukan kecuali dari orang yang tidak memiliki rasa tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dan beriman bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semua ditanggung rizkinya oleh Allah, maka tidak mungkin ada yang sampai melakukan perbuatan ini. Maka apabila misalnya ada perbuatan seperti ini, maka itu bukti nyata seorang tersebut tidak memiliki iman, tidak memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Apabila hewan saja ditanggung rizkinya, bagaimana dengan manusia? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang wasiat ketiga, itu alla taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian yang keempat, wasiat keempat, surat Al-An'am 151, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji,
baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini adalah wasiat keempat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang kecil. Di sini Allah tidak menjelaskan atau tidak mengatakan wala taf'alu al-fahisyah. Jangan engkau melakukan perbuatan fahisyah. Tidak. Mendekatinya saja diharamkan, dilarang, apalagi melakukannya. Makanya di ayat yang lain ketika Allah mengharamkan perbuatan zina, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak berfirman jangan kalian berzina. Tidak. Tetapi wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Karena di dalam kaidah fikih bahwasanya disebutkan al-wasailu laha hukmul maqasid. Bahwasanya perantara-perantara, jalan-jalan yang menghantarkan pada keharaman, maka hukumnya haram pula. Begitu pula jalan-jalan yang menghantarkan pada amal saleh, hukumnya diberikan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh misalnya, ada orang ingin menunaikan sunnah di hari Jumat misalnya memakai minyak wangi. Maka ketika ia membeli minyak wangi, maka ia juga diberikan pahala atas perginya ia menuju tempat toko minyak wangi tersebut. Karena menghidupkan sunnah ini tidak bisa kecuali dengan misalnya dengan membeli. Begitu pula jalan yang menghantarkan pada hal yang haram, maka diharamkan pula. Seperti seseorang misalnya hal-hal yang menghantarkan pada perbuatan fahisyah, misalnya apa? Misalnya al-khalwah, berkumpul antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Maka ini adalah jalan yang menghantarkan pada fahisyah, pada perbuatan keji. Maka berkumpulnya laki-laki dan perempuan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Islam. Walaupun belum sampai pada perbuatan keji itu sendiri, tetapi dengan sekedar berkumpul saja laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, bukan mahram, maka hal tersebut juga haram. Maka ini juga menjadi apa? Menjadi wasiat bagi para orang tua. Jangan sampai membiarkan anak gadisnya misalnya untuk dibawa oleh orang lain yang bukan suaminya. Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Seorang ayah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Begitu pula seorang ibu menjadi wali dan pemimpin bagi anak-anak yang berada di rumahnya. Maka setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jangan kalian mendekatinya. Kemudian yang keempat, wasiat keempat, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wala taqtulu an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh, untuk ditumpahkan darahnya. Ini adalah wasiat yang keempat, agar seorang muslim dan muslimah tidak bermudah-mudahan dalam masalah darah. Karena masalah darah ini, ibu sekalian, adalah masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat besar. Karena sebagian manusia bermudah-mudahan dalam masalah menumpahkan darah saudaranya atau darah manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jangan kalian menumpahkan darah, menghilangkan nyawa orang-orang yang haram untuk dihilangkan nyawanya. Orang-orang yang haram untuk ditumpahkan darahnya ada 4 golongan itu. Yang pertama adalah muslim, jelas.
sama muslim atau mukmin. Kemudian yang kedua adalah al-zimmi, orang kafir zimmi. Apa itu orang kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tetapi ia membayar upeti, membayar jizyah setiap tahun pada pemerintah kaum muslimin. Maka orang kafir tersebut, zimmi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dizalimi. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man qatala zimmiyan aw mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi atau orang kafir mu'ahad, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Menciumnya saja tidak, apalagi memasukinya. Jadi, golongan yang kedua yang haram untuk ditumpahkan darahnya adalah apa, ibu-ibu sekalian? Orang kafir zimmi. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Apabila terjadi misalnya peperangan, kemudian ada perjanjian damai yang dalam bahasa Arab namanya hudnah. Misalnya sekarang nih, Palestina dan Israel misal ada perjanjian damai. Maka setelah perjanjian damai ini tidak boleh ada orang kafir yang ditumpahkan darahnya. Karena sudah ada perjanjian damai. Ini namanya kafir apa, Ibu? Mu'ahad. Kemudian yang keempat, nyawa yang haram untuk ditumpahkan darahnya adalah al-musta'min. Al-musta'min adalah orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan rasa aman. Itu membayar visa. Kalau dalam bahasa kita sekarang, ada orang kafir berkunjung ke negeri kaum muslimin, tetapi ia diberikan keamanan dan ia membayar apa? Upeti atau membayar visa kepada negeri kaum muslimin. Maka orang kafir yang seperti ini, al-musta'min, haram untuk ditumpahkan darahnya. Karena sebagian orang, na'udzubillah, mentang-mentang orang kafir kemudian dipukul rata. Tidak boleh. Karena orang kafir yang halal darahnya boleh diperangi adalah al-kafirul harbi, orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka ini boleh diperangi dan ditumpahkan darahnya. Adapun kafir yang tidak memerangi Islam, tidak memerangi kaum muslimin, maka haram bagi kita untuk menumpahkan darahnya. Makanya misalnya ada bom Bali atau bom yang lain, ini adalah terorisme yang tidak sama sekali berlandaskan di atas Islam. Agama Islam tidak pernah memerintahkan sama sekali membunuh orang kafir yang tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Misalnya orang kafir yang di Bali, Bu, turis, mereka masuk ke golongan orang kafir yang mana itu? Tadi sudah saya jelaskan, ada orang kafir harbi, kafir zimmi, musta'min, mu'ahad. Orang kafir yang misalnya berkunjung ke negeri kita di Bali atau di mana, mereka masuk ke yang mana itu? Musta'min. Kafir musta'min. Dia masuk negeri kaum muslimin dengan rasa aman. Maka tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi, apalagi ditumpahkan darahnya. Nah, karena kata Nabi, man qatala zimmiyan aw mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi dan kafir mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Nah, kemudian kata Allah, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang benar. Maksud dari firman Allah kecuali dengan cara yang benar adalah dengan cara-cara yang sudah dibenarkan syariat Islam. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. As-sayyibu zani wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang manusia, seorang muslim, kecuali dengan 3 sebab. Sebab yang pertama apa, Ibu? An-nafsu bin nafsi. Itu apabila seorang muslim tersebut membunuh saudaranya.
muslim yang lainnya, maka orang tersebut apa yang ditegakkan pada orang tersebut? Qisas. Jadi sedikit tentang hukum Islam, Ibu. Di dalam Islam, apabila ada orang membunuh manusia misalnya, apabila yang dibunuh muslim atau mukmin, maka yang pertama ini ancamannya sangat keras dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang tersebut 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yaqtul mu'minan muta'amminan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, artinya apabila tidak sengaja hukumnya beda. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya kata Allah 5. Fajazaohu jahannam. Yang pertama, neraka jahannam bagi orang tersebut, khalidan fiha, orang tersebut kekal di neraka tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang tersebut. Wa la'anahu, Allah laknat orang tersebut. Wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman, Allah sediakan bagi orang tersebut azab yang sangat besar. Ini bagi orang yang membunuh muslim dengan sengaja. Kemudian apa hukum-hukum yang harus diterapkan pada orang tersebut, Ibu? Misalnya membahkan darah, membunuh saudaranya muslim yang lain dengan sengaja, maka keluarga yang terbunuh tersebut berhak mengajukan 2 pilihan. Pilihan yang pertama al-qisas. Apa itu al-qisas, Ibu? Artinya orang yang membunuh tersebut diqisas, dibunuh. Dihukum qisas, dibunuh. Atau apabila keluarga si terbunuh tersebut memaafkan, maka orang tersebut diminta untuk membayar diyah. Apa itu diyat? Diyat artinya ia membayar 100 ekor unta. Membayar 100 ekor unta. Jadi orang yang membunuh ini wajib memberikan pada keluarga yang terbunuh, pada ahli waris orang yang terbunuh 100 ekor unta. 100 ekor unta itu. Ya, apabila keluarga memaafkan. Tapi apabila tidak memaafkan, maka hukum asalnya di apa, Ibu? Di qisas. Di hukum qisas. Artinya yang membunuh harus dibalas, dibunuh. Dan hikmah, ibu-ibu sekalian, ada hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah dari adanya al-qisas ini dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada hukum qisas ini kehidupan bagi kalian. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, bukannya qisas ini kematian, bukan kehidupan? Kenapa Allah menyebutkan kehidupan? Padahal qisas ini artinya apa, Ibu? Orang yang membunuh dibunuh, ya atau tidak? Kata para ulama, karena dengan adanya qisas ini, darah manusia akan terjaga, nyawa manusia ini akan terjaga. Kalau ada orang sudah tahu bahwasanya apabila ia membunuh akan diqisas, kira-kira ia berpikir 1000 kali atau tidak sebelum membunuh? Berpikir. Dan ia takut. Tapi ketika membunuh hanya 10 tahun, 15 tahun, maka yang membunuh tanpa pikir panjang, membunuh saudaranya. Paling saya masuk penjara 15 tahun, 10 tahun, setelah itu bebas. Tapi barang siapa yang mengetahui apabila dia membunuh akan dibunuh, diqisas, maka dia akan menahan dirinya. Makanya Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Sungguh ada pada syariat qisas itu kehidupan bagi nyawa manusia. Nah, ini yang membunuh dengan sengaja. Sekarang misalnya ada orang membunuh dengan tidak sengaja. Karena membunuh, Ibu, pembunuhan ada 3 macam. Ada yang sengaja, ada yang karena ketidaksengajaan, ada yang pertengahan. Makanya para ulama dalam masalah ini jelaskan al-qatlu. Apa itu al-qatlu, Ibu? Ibu sudah belajar bahasa Arab atau belum? Al-qatlu. Bahasa Arab saja ya. Atau bahasa Indonesia? Al-qatlu artinya pembunuhan.
terbagi menjadi berapa Ibu? 3. Ada kata para ulama amdun. Amdun ini adalah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga dulu, khata', dengan al-khata', membunuh dengan khata'. Apa itu khata'? Dengan kesalahannya, ketidaksengajaan. Misalnya ada orang pengen berburu burung, kemudian qadarullah di atas ada manusia yang manjat dan tidak terlihat, malah ketembak manusianya, meninggal dunia. Ini apa Ibu? Karena khata', karena ketidaksengajaan. Ada orang sedang naik mobil, tiba-tiba ada manusia lewat secara tiba-tiba, kemudian tabrak. Yang naik mobil ini sengaja atau tidak membunuh? Tidak sengaja, maka ini masuknya ke dalam apa? Yang ketiga, dengan tidak sengaja atau kesalahannya. Kemudian yang kedua ini pertengahan antara 1 dan 3. Apa kata para ulama? Shibhu amdin. Shibhu amdin. Apa itu? Yaitu ada orang ingin menzalimi orang lain, tetapi orang tersebut malah apa? Membunuhnya. Misalnya saya atau bukan saya, si fulan ingin menzalimi orang lain dengan melempar apa? Melempar pulpen ke kepala si temannya. Qadarullah meninggal dunia dengan ini, dengan pulpen ini. Masuknya ke khata' atau ke yang sengaja Ibu? Masuknya melempar dengan ini. Melemparnya dengan pulpen. Sengaja atau masuknya ke yang kedua, pertengahan. Yang pertengahan. Kenapa Ibu? Karena si fulan ini sudah ada niatan ingin menzalimi, tetapi dengan alat yang tidak secara secara umum hal ini, pulpen ini tidak membunuh, ya atau tidak? Qadarullah meninggal dunia. Kalau ada orang melempar saudaranya dengan parang, dilempar, kemudian qadarullah meninggal dunia, yang dilempar kena kepalanya meninggal dunia. Masuk yang pertama, kedua atau ketiga Ibu? Pertama. Kalau ada yang mengatakan, Pak Ustadz saya nggak sengaja melempar parang, tidak ada alasan. Kenapa? Karena yang dilempar ini sudah menunjukkan bahwasanya dia ingin membunuh. Jadi dilihat dari alat yang ia gunakan. Kalau misalnya ada orang memukul saudaranya di mana? Di kaki dengan keras. Di kaki nih. Kira-kira secara umum apabila orang dipukul di kakinya meninggal atau tidak Ibu? Tidak. Tetapi qadarullah misalnya ada orang dipukul kakinya meninggal dunia. Masuknya yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena dia ada niatan ingin menzalimi. Jadi yang ketiga ini, yang khata' ini Bu, dia tidak ada niatan untuk menzalimi siapapun. Tadi ada orang naik mobil kenceng, ada orang lewat, misalnya anak atau yang lainnya, berqadarullah, maka dia masuk dalam khata'. Atau tadi ada orang yang niatnya ingin berburu hewan, kemudian malah senapannya, pistolnya kena manusia, maka masuknya ke dalam al-khata'. Dan setiap pembagian ini Bu, hukumnya beda-beda, hukumannya berbeda-beda di dalam Islam. Kalau yang pertama amdun tadi, yang sengaja, apa hukumannya Ibu? Hukuman yang pertama apa? Qisas. Qisas itu apa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Atau apabila keluarga si korban tidak menginginkan qisas dan memaafkan, maka mereka mendapatkan diyat. Diyatun ini 100 ekor kambing atau unta? Ekor unta. Ditambah lagi, orang yang membunuh tersebut harus apa? Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ini, diyat ini hubungannya hak antara si pelaku dengan siapa?
dengan keluarga korban. Ada hak si pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membunuh baik sengaja maupun tidak sengaja, ada dua hak yang ia harus tunaikan. Yang pertama, hak antara dia dengan Allah. Yang kedua, hak antara dia dengan keluarga korban. Kalau diat ini 100 ekor unta, ini hanya antara dia dengan korban dan keluarga korban. Adapun antara dia dengan Allah, maka wajib bagi ia untuk apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut artinya apa, Ibu? Apabila misalnya ada orang sudah 57 hari puasa, kemudian di hari ke-58-nya sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, ulang lagi hari pertama. Harus berturut-turut 2 bulan kalender Islam berturut-turut. Adapun yang khata, maka tidak ada kisos, tidak ada kisos. Yang ada hanya apa, Ibu? Yang ada hanya diat. Diatnya berapa, Ibu? Diatnya berapa? Sama, 100 ekor unta. Artinya tidak ada kisos bagi orang yang membunuh dengan ketidaksengajaan. Kemudian bagaimana dengan yang pertengahan ini? Syibhu amdin. Yang tadi ada orang tidak ingin membunuh, hanya ingin menzalimi saudaranya, tetapi qadarullah yang dizalimi tersebut dilempar kepalanya pakai pulpen atau pakai sendal, qadarullah meninggal. Maka tidak ada kisos bagi syibhu amdin, tidak ada hukum kisos. Yang ada hanya diat. Apa perbedaan diat yang ini dengan diat yang ini? Kalau diat yang syibhu amdin, yang kedua ini, maka diatnya apa? Mughallalah. Apa itu mughallalah? Itu diatnya. Jadi 100 ekor unta. Tetapi untanya harus unta yang apa? Harus unta yang berusia minimal 3 tahun. Dan harus apa? Hamil. Ada rincian-rinciannya. Berbeda dengan yang 100 ekor unta ini, artinya unta yang masih setahun atau 2 tahun boleh. Karena ini karena ketidaksengajaan, adapun yang itu ada unsur kesengajaan. Nah. Bisa dipahami, Bu, perbedaan antara khata kemudian syibhu amdin kemudian amdun? Hah? Bentar. Gimana, Ibu? Maka kata para ulama, unta tersebut ditakar dengan apa, Ibu? Dengan jumlah rupiah. Jumlah rupiah kemudian diserahkan pada keluarga korban. Nah, tentunya apabila kita melihat ke hukum di Indonesia, maka apabila kita ingin selamat, misalnya kita membunuh dengan tidak sengaja, menabrak orang, naudzubillah, dengan tidak sengaja, maka agar kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena adanya membayar diat ini menggugurkan dosa itu. Jadi misalnya ada orang minum minuman keras, hukum Islam apa, Ibu? Dicambuk 40 kali. Cambukan ini menggugurkan dosanya. Ada orang berzina, na'udzubillah, dicambuk 100 kali. Cambukan ini menggugurkan dosa zina tersebut. Maka apabila seorang muslim ingin dosanya bersih di hadapan Allah, maka ia menerapkan syariatul Islam, syariat-syariat Islam yang sesuai dengan Islam. Apabila perkaranya atau kendalanya tidak ada unta, maka bisa diganti dengan apa? Bilangan rupiah. Artinya ditakar 100 ekor unta tersebut berapa rupiah? Kurang lebih yang dulu pernah kita hitung ketika kita kuliah, mungkin sekitar 2 miliar atau 2,5 miliar, kurang lebih 100 ekor unta. Karena agar manusia ini apa? Berhati-hati, jangan sampai bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah manusia. Nah, kemudian apabila yang dibunuh bukan muslim, yang dibunuh misalnya zimmi atau tadi apa? Musta'min atau mu'ahad,
Apakah ada diat, Ibu? Maka kata para ulama, yang pertama tidak ada kisos walaupun dengan sengaja, tidak ada diat, yang ada hanya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membayar apa? Kafarah, yaitu tadi puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi adanya diat, kisos ini hanya untuk nyawa muslim, nyawa seorang muslim. Adapun nyawa orang kafir, maka cukup seorang muslim bertobat pada Allah karena dosa membunuh orang kafir yang haram untuk ditumpahkan darahnya dosa, tetapi tidak ada hal-hal yang sifatnya diat atau kisos atau yang lainnya, walaupun dengan sengaja misalnya. Karena kata para ulama, nyawa orang muslim lebih mulia daripada nyawa orang kafir. Tidak bisa disamakan orang muslim membunuh kafir kemudian dikisos, dihukum balas dengan bunuh, tidak bisa. Karena nyawa muslim lebih mulia dan lebih berharga daripada nyawa orang kafir. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jangan kalian membunuh nyawa manusia kecuali dengan cara yang dibenarkan. Dengan cara yang dibenarkan. Tadi ada sekitar 3 cara, Ibu, menumpahkan darah orang yang dibenarkan. Yang pertama tadi dengan apa? An-nafsu bin nafsi, kata Nabi. Jiwa dengan jiwa, artinya kisos. Atau yang kedua, kata Nabi, as-sayyibu zani. As-sayyibu az-zani. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Orang yang sudah menikah, artinya muhsanah, kemudian ia berbuat zina, maka di dalam Islam, maka hukumnya dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara dilempar dengan batu atau dirajam, bahasanya dirajam sampai meninggal dunia. Na'udzubillah. Ini apa, Ibu? Cara yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Jangan kalian membunuh nyawa manusia kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar ini ada 3. Yang pertama tadi apa, Ibu? Dengan kisos. Dengan kisos. Yang kedua dengan apa? As-sayyibu zani, dengan rajam, artinya perempuan atau laki-laki. Laki-laki maupun perempuan, artinya apabila ia sudah menikah, kemudian berbuat fahisyah, zina, maka hukumannya adalah ditumpahkan darahnya, artinya dibunuh dengan cara apa? Tentunya, Ibu, perhatikan jangan sampai yang menegakkan hukum kisos, hukum Islam ini bukan orang per orang, tetapi yang menegakkan hukum ini adalah pemerintah kaum muslimin. Artinya tidak boleh kita melihat saudara kita, tetangga kita berbuat ini kemudian kita yang melakukan hukumannya. Tidak boleh, haram. Yang wajib atau yang berhak untuk menegakkan hukum Islam, hukum had, hukum rajam atau hukum yang lainnya adalah pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Adapun kita perorangan hanya diwajibkan untuk menasihati dan meminta ia bertobat. Adapun menegakkan hukum had, maka tidak ada kewenangan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama Islam. Orang yang halal ditumpahkan darahnya adalah at-tariku lidinihi, orang yang mengganti agamanya, murtad. Orang murtad, maka hukumannya apa, Ibu? Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Artinya murtad, ada orang muslim kemudian na'udzubillah ia keluar dari Islam. Maka yang pertama tidak langsung ditegakkan hukum had, tetapi ia diminta tobat dulu sebanyak 3 kali. Wajib bagimu untuk bertobat sebanyak 3 kali. Apabila terus-menerus memilih agama lain selain Islam, maka pemerintah kaum muslimin ini pemerintah berhak untuk apa? Menegakkan hukum Islam bagi orang yang murtad tersebut. Nah, ini adalah 3 cara yang diperbolehkan untuk apa? Untuk menumpahkan darah seorang muslim. Adapun selain dengan cara ini, maka hukum asalnya darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan. Nah, kemudian ada yang ditanyakan, Ibu, sebelum kita masuk ke wasiat ke-6. Ada 10 wasiat
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Silakan Ibu. Nah, ya, apabila ada orang berbuat zina, na'udzubillah, kemudian tidak ditegakkan hukum Islam, maka insya Allah hanya cukup dengan bertobat, tobat yang nasuha kepada Allah. Apabila Allah mengetahui tobat orang tersebut benar, tobat nasuha, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Selama taubat tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Karena syarat-syarat taubat ini harus terpenuhi, Bu. Ada 3 syarat kurang lebih. Syarat yang pertama, orang tersebut harus menyesal. Menyesal dari dosa yang telah ia lakukan tersebut. Kemudian yang kedua, ia wajib meninggalkan dosa yang ingin ia tobati tersebut. Artinya jangan sampai ia bertobat tetapi masih di dosa tersebut. Setelah ia menyesal, wajib ia meninggalkan. Kemudian yang ketiga, ia bertekad bulat, bertekad bulat untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Maka apabila 3 syarat taubat ini terpenuhi, maka insya Allah ta'ala Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila dosa tersebut berhubungan dengan hak-hak manusia, maka syaratnya ditambah 1 Ibu. Syaratnya orang yang terzalimi tersebut harus ridho dengan apa yang kita lakukan. Artinya kita meminta keridhaan kepada orang yang pernah kita ambil hartanya, atau kita zalimi, atau yang lainnya. Apa Ibu? Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulang dosa tersebut. Setelah menyesal, kemudian meninggalkan dosa, kemudian ia bertekad bulat untuk tidak kembali ke dosa yang sama. Kalau pertanyaannya sekarang, apabila ia sudah bertekad bulat, kemudian qadarullah, hawa nafsunya mengalahkan dia, ia terjerumus ke dosa yang sama, kemudian ia bertobat lagi, apakah diterima lagi dosa tobatnya? Diterima lagi insyaallah ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa selama seorang hamba tersebut ada keinginan untuk bertobat sebesar apapun dosa tersebut. Sampai dosa kesyirikan, apabila seorang muslim bertobat sebelum wafatnya, kesyirikan tersebut tidak terbawa mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Jadi yang kita sebutkan kesyirikan tidak diampuni, maksudnya apabila kesyirikan tersebut terbawa mati, belum sempat ditobati sebelum wafatnya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan, Ibu? Kenapa Ibu? Yang khata, yang tidak sengaja tetap berpuasa. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya diat dan qisas ini hak siapa? Hak ahli waris orang yang terbunuh tersebut, keluarga. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala adalah membayar kafarah. Kafarahnya dengan apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Misalnya yang membunuh tersebut sudah tua, 70 tahun, sudah tidak mampu berpuasa Pak Ustaz. Ya sudah, ia memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin ia beri makan. Jadi kafarahnya seperti apa? Kafarah di dalam berjima di siang hari bulan Ramadan. Nah, kita lanjutkan Ibu. Baik, yang ke-6 di ayat yang berikutnya 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam wasiat ke-6 ini, wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah, sampai anak yatim tersebut sudah mencapai usia dewasa, usia akhir balik. Kapan seseorang dikatakan yatim, Ibu?
Seseorang dikatakan yatim apabila orang tuanya meninggal, terutama ayahnya. Ayahnya meninggal dunia dalam keadaan ia belum akhir balik. Apabila sudah akhir balik, sudah tidak dikatakan yatim lagi. Ada orang 40 tahun, ayahnya meninggal, yatim bukan ibu? Bukan yatim. Karena sudah mencapai usia akhir balik. Jadi definisi yatim adalah yang ditinggal ayahnya meninggal dunia dan dia masih belum akhir balik. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatim." Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kalian memakan harta anak yatim. Mendekatinya saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan cara yang baik, apalagi sampai memakan harta anak yatim. Jadi, kalau memakan harta orang yang bukan yatim haram atau tidak, Ibu? Memakan harta orang tetapi orang ini bukan yatim, haram tidak? Haram. Apabila yang diambil yatim, dosanya berlipat-lipat. Bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Kenapa? Karena seharusnya anak yatim ini dikasihani. Diberikan apa? Diberikan kasih sayang, bukan malah diambil hartanya. Maka apabila ada orang yang tega mengambil harta anak yatim, maka orang tersebut apa? Berhak untuk diazab di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim naran." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan tidak benar, maka seakan-akan mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka sendiri. Na'udzubillah. Maka ayat ini ditujukan pada siapa, Ibu? Pada wali atau orang-orang yang diberikan tugas untuk menjaga harta anak yatim. Karena misalnya, Ibu, ada anak yatim, ayahnya kaya raya, kemudian meninggal dunia, maka anak tersebut mendapat apa, Ibu? Mendapat warisan. Ya atau tidak? Apakah yang memegang harta warisan ini anaknya sendiri 5 tahun, 6 tahun, atau diberikan pada orang yang apa? Diamanahi dari pihak keluarga untuk memegang? Yang memegang uang ini siapa, Ibu? Walinya, bukan anak yatim. Karena anak yatim apabila dikasih misalnya harta warisan 100 juta, besok dititip orang sudah habis uangnya. Atau uangnya bisa hilang atau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka yang memegang harta anak yatim peninggalan orang tuanya ini adalah wali namanya dalam Islam. Dan Allah di sini memerintahkan wali-wali tersebut untuk apa? Untuk jangan sampai mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Maksud dengan cara yang baik maksudnya apa, Ibu? Dengan cara menyimpannya. Kemudian kata para ulama apabila memungkinkan dengan cara mempergunakan untuk apa? Untuk pengembangan. Misalnya diinvestasikan uang anak yatim tersebut agar berkembang apabila anak yatim tersebut sudah akhir balik, uangnya lebih banyak dan bertambah. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak yatim berhak untuk memegang uangnya sendiri? Kata Allah, hatta yablugha asyuddah. Kata Allah, sampai anak yatim tersebut apa, Ibu? Dewasa, akhir balik. Apakah cukup akhir balik saja kemudian langsung diberikan uangnya? Tidak. Kata para ulama ada 2 syarat. Syarat yang pertama, dia sudah akhir balik, sudah dewasa. Kemudian syarat yang kedua, orang tersebut sudah bisa apa? Memanajemen uangnya sendiri. Artinya terkadang ada orang dewasa tetapi orang tersebut safih. Safih ini apa? Tidak bisa memanajemen uangnya. Dikasih 300 juta, besok sudah hilang uangnya, habis. Ada atau tidak? Ada. Maka apabila seorang wali tersebut melihat dari si anak yatim ini belum mampu untuk manajemen uangnya sendiri, maka tidak diberikan uang tersebut sampai anak yatim tersebut apa? Bisa memanajemen uangnya, mengelola uangnya dengan baik dan benar. Nah, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalu al-yatama hatta balagun nikah." Ujilah dan berikanlah ikhtibar. Apa itu ikhtibar, Ibu? Ujian bagi anak yatim sebelum mereka apa? Mereka menerima uang mereka. Artinya harus dicoba.
Anak yatim ini bisa atau tidak memanajemen uangnya, menggunakan uangnya dengan cara yang benar. Nah, kemudian yang keempat, wa auful kaila wal mizana bil qist. Wasiat ketujuh dari Allah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah timbangan-timbangan kalian dengan adil. Adalah wasiat yang berapa, Ibu? Ketujuh, agar setiap muslim dan muslimah terutama yang memiliki jual beli, agar mereka menyempurnakan timbangan-timbangan mereka. Karena apabila mengurangi timbangan ini masuk dalam ancaman firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan bagi al-mutaffifin. Siapa itu al-mutaffifin, Ibu? Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang mutaffif, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila mereka sebagai pembeli, mereka inginnya apa? Inginnya diberikan haknya secara keseluruhan. Beli sekilo, pengen dikasih sekilo. Bahkan pengen lebih, sekilo 2 ons. Tetapi apabila mereka sedang menjadi penjual, mereka mengurangi timbangan. Ini namanya mutaffif. Al-mutaffifin yaitu orang-orang yang curang di dalam menimbang di dalam jual beli. Kata Allah, wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakanlah timbangan-timbangan kalian. Karena terkadang, Ibu, orang yang curang di dalam timbang menimbang jual beli ini kira-kira mengambil manfaat atau tidak, Ibu? Paling se-on, 2 on, tidak ada apa? Tidak ada manfaat yang nyata yang bisa ia dapatkan. Ya atau tidak? Yang ada hanya apa? Tidak adanya keberkahan, hilangnya barakah, kemudian dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang misalnya jualan beras misalnya, ada orang beli 2 kilo, kemudian dikasih kurang dari 20, dikurangi 1 ons. 1 on ini tidak ada nilainya. Artinya orang tersebut ya tidak mengambil manfaat dari 1 on ini. Ya, yang lebih baik bagi pedagang tersebut apa? Syukur-syukur bisa memberikan tambahan. Ada orang beli 2 kilo dikasih 2 kilo 1 ons. Nah, ini baru Masya Allah. Adapun apabila 2 kilo dikasih 2 kilo, maka ini adil, diperbolehkan, dan ini yang dituntut. Tapi apabila dilebihkan, penjual tersebut memberikan lebih, maka ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'uful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Masih di wasiat ketujuh. Maksudnya, apabila seorang pedagang sudah berusaha untuk adil, menyempurnakan timbangannya, kemudian qadarullah ada timbangan yang masih kurang, maka orang tersebut tidak berdosa. Kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Tadi ada orang sudah berusaha menyempurnakan timbangannya 2 kilo ya 2 kilo, tetapi qadarullah masih kurang 1 ons. Maka orang tersebut tidak dihitung orang yang berdosa insyaallah taala. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wasiat ke-8 adalah firman Allah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan yang adil. Walau kana dza qurba, walaupun hal tersebut berhubungan dengan keluargamu. Maksudnya apa, Ibu? Maksudnya apabila kita misalnya menjadi hakim atau menjadi penengah di antara orang yang sedang berselisih. Misalnya orang yang pertama yang berselisih ini adalah keluarga dekat kita. Kemudian orang yang kedua bukan siapa-siapa kita. Maka tidak boleh bagi kita mentang-mentang orang pertama ini adalah keluarga kita, kemudian kita apa? Bila dia, padahal dia di atas kesalahan dan kezaliman. Ini maksud dari firman Allah. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila engkau berbicara, maka berbicaralah dengan cara yang adil. Jangan mentang-mentang keluarga kemudian dimenangkan di dalam mahkamah, di dalam pengadilan,
Atau misalnya kita bersaksi di persidangan, misalnya kita diminta bersaksi, yang sedang bersengketa salah satu dari keduanya adalah keluarga kita atau bahkan paman kita misalnya. Kemudian kita bersaksi di hadapan hakim, oh misalnya hak ini, tanah ini milik si fulan, paman saya. Padahal dia berdusta, maka ini adalah hal yang diharamkan. Maka kata Allah, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh teladan dalam masalah ini. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad ini mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Tanpa basa-basi. Nabi SAW tidak apa? Tidak menghilangkan hukum Islam dikarenakan yang berbuat salah misalnya keluarganya. Tidak. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil. Nah, wa bi'ahdillahi aufu. Dan wasiat yang ke-9, dan tunaikanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang ke-9. Tunaikanlah wasiat dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak-hak Allah, Ibu-ibu sekalian? Hak Allah atas manusia, atas kita semua adalah beribadah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas kita agar kita beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kata Allah, wa bi'ahdillahi aufu. Tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kalian. Nah, ini adalah wasiat yang keberapa, Ibu? Yang ke-9. Kemudian wasiat terakhir yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus. Artinya agama Islam ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Jadi wasiat ke-10 ini adalah perintah untuk mengikuti agama dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Islam yang dahulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada Islam, tidak ada syariat kecuali syariat yang dahulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dahulu pada zaman Nabi bukan agama, bukan syariat, maka begitu pula di zaman kita juga bukan syariat. Apabila di zaman Nabi tidak ada, bukan menjadi syariat Islam, maka pada zaman sekarang pun juga bukan termasuk syariatul Islam. Nah, karena satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama yang dahulu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali agamanya tidak akan diterima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut pas di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian setelah memerintahkan untuk mengikuti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang apa, Ibu? Wala tattabi'us subul. Wala tattabi'u as-subul. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang selain Islam. Kalau kita belajar bahasa Arab, Ibu, as-subul ini isim jama' atau mufrad? Sudah belajar isim mufrad atau belum, Ibu? Hah? Sudah berapa bulan, Ibu, belajar bahasa Arab? Hah? Setahun. Tapi mufrad belum tahu. Hah? Oh. Karena terkadang apabila belajarnya mungkin hanya sekali. Karena kita di pondok, Ibu, belajar bahasa Arab setiap hari, Ibu. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu, sampai bosan kita juga. Jadi di dalam bahasa Arab ada isim mufrad.
mufradun. Ada isim jamak. Kalau isim mufrad, ini kata yang menunjukkan satu, bilangan satu. Misalnya qalamun, berarti kolamnya ada berapa ibu? Satu. Kalau aklamun, jadi pena-pena, artinya penanya banyak, lebih dari dua. Ini namanya isim apa? Jamak. Nah, sekarang kita masuk di ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'us subul." Apa itu as-subul? As-subul, kata as-subul ini isim jamak atau mufrad, Ibu? Jamak atau mufrad? Jamak. Kata yang menunjukkan lebih dari dua. Kalau lebih dari satu, musanna. Jadi misalnya qalamun, satu pena, berarti mufrad. Kalau dua pena, qalamani, berarti apa Ibu? Dua pena berarti apa? Musanna atau mufrad? Musanna. Kalau lebih dari dua baru jamak. Nah, sekarang kita subul sini. Kata subul di dalam Al-Quran artinya jalan-jalan, jalan yang banyak. Artinya ini isim mufrad atau jamak? Jamak. Subul artinya jamak. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Artinya jalan-jalan kesesatan ini banyak itu. Maksudnya seperti itu. Adapun jalan Allah, wa anna hadza sirati, jalan Allah hanya berapa? Hanya satu. Jalan menuju keridhaan Allah Islam hanya satu. Adapun jalan-jalan kesesatan ini banyak. Makanya Allah tidak mengatakan wala tattabi'us sabil. Kalau mufradnya apa? Sabilun. Sabilun. Sabilun ini satu jalan. Kalau subul ini jalan-jalan yang banyak. Bisa dipahami, Bu? Jadi Allah tidak berfirman wala tattabi'us sabil, jangan kalian mengikuti satu jalan, tidak. Tetapi Allah berfirman jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain Islam. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi pernah apa Ibu? Pernah menggambar satu jalan yang lurus. Kemudian Nabi bersabda, wa hadza sabilullah. Ini adalah jalan menuju Allah. Kemudian Nabi menggambar kiri dan kanan banyak jalan-jalan yang menyimpang. Kemudian Nabi bersabda, dan ini adalah jalan-jalan syaitan. Setiap jalan ini ada syaitan yang membinasakan atau menghantarkan manusia kepada kebinasaan. Artinya, ringkasan yang ingin saya sampaikan bahwasanya jalan menuju Allah hanya satu dan jalan-jalan kesesatan ini banyak. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah." Umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Artinya banyak golongan tersebut. Kata Nabi, "Kulluha finnar." Seluruh golongan tersebut neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Yaitu golongan yang dahulu ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Adapun jalan-jalan yang lain selain jalan ini maka terancam dengan masuk neraka, na'udzubillah. Ini adalah wasiat terakhir, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an dinihi aw an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak selain Islam yang sehingga kalian berpecah belah dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 10 wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat dari surat Al-An'am. Nah, apabila memungkinkan Ibu, misalnya apabila memungkinkan, mungkin ketika kajian dari Ibu atau dari jamaah ini memiliki matan yang berbahasa Indonesia saja. Mungkin saya ada matan satu tadi. Jadi agar kita membaca matan ini, ayat-ayat atau hadis, kalau bisa dari jamaah juga bisa membaca atau mengikuti. Ini lebih mungkin bisa cepat dipahami atau yang lainnya. Kitabnya tipis, mungkin hanya berapa lembar saja.
Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Nah, Kitab Tauhid. Nah, kitab. Di rumah ada Ibu. Yang tipis, yang matannya saja, hanya matan. Tidak sama syarahnya. Yang matan itu. Jadi adapun syarahnya nanti dari saya insyaallah taala. Itu bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia terjemah. Yang saya pernah lihat ada yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada yang tanyakan ibu-ibu sekalian? Ini adalah ayat yang dibawakan oleh penulis kitab ini di dalam Al-Babul Awal, bab yang pertama tentang makna at-tauhid. Nah, silakan. Ya, silakan. Gimana kalau dia meninggalkan harta yang banyak? Tiba-tiba itu orang tuanya rahimahullah lelaki dapat warisan nggak? Kan sedangkan yang meninggalkan anak laki-laki ada 3 ya? Iya. Ada 3, perempuan 3 kalau nggak salah. Iya. Itu mertuanya dapat warisan nggak? Jadi ini penting sekali Bu. Kita mempelajari apa namanya al-faraid, hukum waris. Bagi warisan ini seperti apa? Karena hampir saya pastikan mungkin 98% warga Indonesia apabila orang tuanya meninggal, mereka tidak membagi harta warisan dengan benar. Membagi warisan sesuai dengan hawa nafsu. Misalnya kalau anak perempuan ya udah peninggalan orang tuanya yang emas untuk anak perempuan. Yang peninggalan berupa mobil untuk yang laki-laki. Kalau sapi untuk laki-laki. Kalau misalnya perempuan tanah misalnya. Ini dengan hawa nafsu. Pembagian yang dibangun di atas hawa nafsu. Tidak sama sekali berlandaskan Islam. Di dalam Islam, kalau kita baca Ibu, awal-awal surat An-Nisa, lembar kedua dan ketiga di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan serinci-rincinya tentang apa Ibu? Tentang pembagian waris. Kalau yang ditanyakan tadi, misalnya ada orang yang meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak laki-laki 3. Iya, kemudian balik ataupun kecil sama. Kemudian perempuan berapa Ibu? 3. Kemudian siapa lagi yang ditinggalkan? Istri. Terus mertua di sini berarti bapak si ibu. Ya, maka pembagiannya seperti ini. Ibu si yang mayit tersebut, ibu mayit. Ya, kalau pembagiannya seperti itu. Jadi Ibu, di dalam hukum waris ada 5 golongan yang tidak mungkin apa? Tidak mungkin terhapus. Artinya harus wajib mendapatkan warisan. Yang 5 golongan. Yang pertama, anak. Anak ini wajib mendapatkan warisan. Kemudian ini kita belum masuk ke pertanyaan. Kemudian yang kedua, ayah. Kemudian yang ketiga, ibu. Yang keempat, istri. Ini anak laki-laki. Ini anak yang kelima, perempuan, anak perempuan. Lima golongan ini Bu, anak laki-laki, ayah si mayit, kemudian ibu si mayit, kemudian istri si mayit, kemudian anak perempuan si mayit. 5 golongan ini pasti mendapat warisan. Adapun rinciannya nanti. Adapun seperti paman misalnya. Paman kalau minta nanti kita jelaskan. Paman kemudian saudara kandung si mayit. Saudara kandung ibu semayit. Nah, ibu kandung saudara kandung mayit misalnya. Dan yang lainnya banyak rinciannya. Maka paman ini kadang dapat warisan, kadang juga tidak. Kalau ada anak laki-laki, jelas paman gak dapat. Kenapa? Karena hak paman habis atau diambil oleh anak laki-laki. Saudara kandung misalnya, kakak kandung si mayit. Misal saya meninggal dunia misalnya, punya adik kandung atau kakak kandung. Maka apabila saya punya anak laki-laki, si saudara kandung laki-laki saya tidak mendapatkan apapun. Karena hanya 5 golongan, ini perhatikan,
Hanya 5 golongan yang tidak mungkin terhapus oleh orang lain. Artinya pasti mendapat warisan. Anak laki-laki, ayah, ibu, istri. Adapun rincian di soal tadi, seorang mayit meninggalkan anak laki-laki 3, kemudian anak perempuan 3, kemudian siapa lagi, Bu? Istri si mayit, kemudian si mayit. Maka pembagiannya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, apabila istri si mayit, apabila si mayit tersebut punya anak, maka si istri dapat 1/8. Saya tulis 1/8 dari total harta. Tentunya Ibu, ketika ingin bagi harta warisan, maka seluruh harta tersebut harus dikumpulkan dulu. Baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Seperti yang bergerak ya, misalnya seperti kendaraan atau yang lainnya atau tanah, seluruhnya dikumpulkan dulu, kemudian dihitung, kemudian dibagi. Ini bagian siapa, Ibu? Istri. Kenapa istri mendapat 1/8? Karena si mayit punya anak. Kalau si mayit misalnya tidak punya anak, bagian si istri berapa? 1/4. Ini misal saja. Karena si mayit ini punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian si istri berkurang menjadi 1/8. Sampai sini jelas, Bu? Mertua ibunya. Mertua tidak dapat. Mertua dari si mayit artinya istri dari Salah. Ibu mayit, ibu kandung. ibu kandung mayit. Nah, ibu kandung ya, ibu kandung mayit. Kandung mayit. Maka mendapat di dalam Al-Quran, bisa dilihat, dicek di awal-awal surat An-Nisa, 1/6. 1/6. Sisa harta dibagi ke anak laki-laki dan perempuan. Dan pembagiannya, anak laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada perempuan. Sisa ini, jadi misalnya hartanya sudah dikumpulkan, si istri 1/8. Kemudian si ibu kandung mayit 1/6. Sisa yang banyak ini masih banyak sekali, dibagi ke 6 orang. Ya atau tidak? Perempuan 3, laki-laki 3. Tetapi di dalam pembagian ini, bagian si laki-laki 2 kali lebih besar daripada apa, Ibu? Perempuan. Karena Allah berfirman, lidzakari mithlu hawwil unthayain. Bagi laki-laki, anak laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Pak Ustadz, kenapa laki-laki lebih banyak, perempuan sedikit? Maka kita katakan yang pertama itu hukum Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Ibu, karena laki-laki ini, anak laki-laki ini menanggung nafkah anak istrinya. Kalau anak perempuan apa? Ditanggung sama suaminya. Ya atau tidak, Ibu? Maka orang yang menanggung anak istri keluarganya, dia butuh uang yang lebih besar. Maka jangan sampai kita, kenapa bagian anak laki-laki lebih 2 kali lipat dari anak perempuan, kasihan anak perempuan, tidak seperti itu. Karena anak perempuan, misalnya apabila sudah menikah, dia tidak berkewajiban mencari nafkah, ia bahkan dinafkahi oleh suaminya. Nah, dan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, intinya seperti itu. Anak angkat tidak ada. Anak angkat tidak mendapat. Kenapa, Ibu? Maksudnya seperti apa? Tidak. Ya kan, apabila dia tidak punya anak, dilihat ayah dari si mayit tersebut masih ada atau tidak, ibu si mayit masih ada atau tidak, pamannya masih ada atau tidak, kemudian kakak kandungnya, adik kandungnya masih ada atau tidak. Intinya anak angkat tidak ada sama sekali hak warisan, sama sekali. Tidak ada sama sekali. Misalnya kita ngangkat anak tetangga kita, misalnya anaknya banyak, kemudian kita angkat 1, kemudian kita meninggal dunia, dia tidak mendapat sama sekali harta warisan, sama sekali. Tentunya, Ibu, ini adalah harta warisan apabila misalnya, kan kalau majelis yang dihadiri, yang majelis tersebut bagi-bagi harta, biasanya ada yang ikut nimbrung, ya atau tidak, Bu? Hah?
Misalnya tetangga ingin apa? Tetangga atau orang-orang miskin, anak-anak yatim ingin ikut menyaksikan pembagian harta warisan apabila warisannya besar misalnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza hadaral qismata ulul qurbah wal yatama wal masakin farzuquhum min." Kata Allah, apabila pembagian warisan tersebut dihadiri oleh keluarga-keluarga kalian yang tidak mendapatkan harta warisan dan dihadiri juga oleh orang-orang miskin dan oleh anak-anak yatim, maka kata Allah farzuquhum minhu, maka mereka jangan ditinggalkan. Artinya setelah dibagi mereka hendaknya, ini hanya sunnah bukan wajib, mereka dibagi. Artinya bukan, jangan sampai melihat saja kemudian pulang dengan tangan kosong. Nah, ini adalah sedikit. Silakan. Anak yatim kenapa itu? Ya, jadi pertanyaannya si wali ini tidak punya pekerjaan misalnya, atau misalnya butuh. Dia diamanahi memegang harta anak yatim, tetapi dia sendiri misalnya tidak bekerja atau miskin, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man kana", dalam Al-Qur'an coba dilihat di awal-awal surat An-Nisa. Bentar Ibu, saya bacakan ayatnya di awal-awal surat An-Nisa. Di ayat ke-6, dilihat di ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Ini si wali, apabila dia kaya, dia berkecukupan, falyasta'fif, jangan sampai ia mengambil harta anak yatim tersebut untuk makan dia sehari-hari. Jelas Ibu? Jadi harta ini apabila wali tersebut kaya, maka jangan sampai si wali ini ya mentang-mentang dia menjaga harta, kemudian kebutuhan sehari-harinya makan, minumnya kemudian ngambil dari uang si yatim, tidak. Kata Allah, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Hendaknya ia menjauhkan dirinya dari harta yatim tersebut. Kata Allah kemudian, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Apabila si wali tersebut butuh, dia fakir, maka kata Allah, "Falyakul bil ma'ruf." Boleh bagi ia untuk memakan harta dari anak yatim tersebut sekedarnya saja. Ala kadarnya saja. Ini hanya untuk makan saja. Falyakul bil ma'ruf. Hendaknya ia makan dengan cara yang baik. Nah. Maaf suaranya Ibu. Saya mungkin sampai ini benar. Saya ada jadwal khutbah ini Bu hari. Ya, nggak apa-apa. Jadwal khutbah di pondok. Ya lah Pak. Ya.